Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sabila dengan NIM 22552011110019. Di video ini saya akan memaparkan hasil rangkuman saya selama 16 pertemuan di mata kuliah Data Warehouse. Di pertemuan yang pertama yakni ada introduction, perkenalan antara dosen dan mahasiswa, pembagian kelompok, serta membahas role selama berada di dalam kelas. Di pertemuan yang kedua yakni ada presentasi kelompok, membahas tentang pengantar Data Warehouse. Definisi dan konsep dasar Data Warehouse ialah Data Warehouse itu adalah sistem yang dirancang untuk menyimpan data historis dari berbagai sumber guna mendukung analisis dan pelaporan. Fokusnya itu pada pengambilan keputusan yang strategis melalui analisis data secara terpusat. Untuk sejarah dan evolusi dari Data Warehouse itu dimulai dari kebutuhan akan sistem pendukung keputusan atau DSS di tahun 1980-an dan berkembang menjadi sistem yang lebih kompleks untuk mengelola data dalam jumlah skala yang lebih besar dan beragam. Perbedaan antara data warehouse dan database operasional. Data warehouse ialah mendukung analisis historis atau online analytical processing atau OLAP. Sedangkan untuk database operasional itu mendukung transaksi harian seperti online transaction processing atau OLTP. Data warehouse memiliki karakteristik utama, yakni yang pertama itu ada terintegrasi, menggabungkan data dari berbagai sumber. Yang kedua itu ada berorientasi subjek, fokus pada area tertentu seperti penjualan atau keuangan. Selanjutnya ada non-volatile, data tidak dapat berubah setelah data itu masuk ke dalam sistem. Dan yang terakhir ada historis untuk penyimpanan data saat analisis jangka panjang. Komponen-komponen dari data warehouse sendiri ada 5, yakni yang pertama ada sumber data, ialah sistem operasional, file eksternal atau aplikasi lainnya. Yang kedua itu ada ETL atau proses pengubahan data mentah menjadi data yang siap untuk dianalisis. Yang ketiga itu ada area staging, itu tempat penyimpanan sementara selama proses ETL. Selanjutnya yang keempat itu ada penyimpanan data berguna untuk basis data khusus untuk analisis. Dan yang terakhir ada antarmuka pengguna, alat untuk menghasilkan laporan dan visualisasi data. Manfaat dan tantangan implementasi. Manfaatnya itu mendukung pengambilan keputusan, memberikan wawasan bisnis, dan meningkatkan efisiensi operasional. Sementara tantangannya sendiri ialah biayanya terlalu tinggi, kebutuhan tenaga ahli, dan integrasi data yang kompleks. Contoh penggunaannya itu ada di retail atau analisis pola belanja konsumen. Yang kedua itu ada kesehatan untuk memanajemen data pasien. Dan yang terakhir itu ada di keuangan untuk deteksi penipuan dan analisis resiko. Di pertemuan yang ketiga itu presentasi kelompok membahas tentang arsitektur data warehouse. Arsitektur data warehouse itu melibatkan sumber data, ETL, penyimpanan, dan alat analitik. Menjamin data diolah dari mentah menjadi siap untuk digunakan. Kita masuk ke enterprise data warehouse versus data mart. Untuk enterprise data warehouse ialah sistem yang terpusat untuk seluruh organisasi, sedangkan data mart itu adalah subjek khusus untuk kebutuhan departemen tertentu. Kita masuk ke komponen arsitektur. Komponen arsitektur itu ada 3, yakni yang pertama itu ada sumber data berasal dari sistem internal dan eksternal. Yang kedua itu ada ETL, proses transformasi data. Yang ketiga itu ada area staging, itu untuk buffer sementara saat data masih dalam keadaan mentah. Kita masuk ke on-premise versus cloud-based. Untuk on-premise itu ialah infrastruktur yang lokal, sedangkan untuk cloud-based itu solusi yang fleksibel menggunakan layanan cloud seperti AWS. Kasusnya itu ada di Amazon menggunakan arsitektur cloud untuk operasional pengalaman pelanggan. Selanjutnya di pertemuan yang keempat yakni ada presentasi kelompok membahas tentang pemodelan data dalam data warehouse. Konsep pemodelan dimensi itu ada pengorganisasian data dalam tabel fakta dan dimensi untuk analisis yang efisien. Untuk pemodelan itu ada memiliki beberapa skema, yakni yang pertama itu ada skema bintang atau star skema, ialah tabel fakta yang dipusat dengan tabel dimensi di sekelilingnya untuk query yang cepat. Sedangkan yang kedua itu ada skema snowflake, itu dimensi yang dipecah menjadi tabel-tabel yang lebih kecil untuk mengurangi redundansi. Kita masuk ke phase table. Phase table itu ada 3, yakni yang pertama itu ada aditif, yakni data dapat dijumlahkan. Yang kedua itu ada semi-aditif,
itu sebagian data dapat dijumlahkan, sedangkan yang ketiga ada non-additive, itu data tidak bisa dijumlahkan sama sekali. Untuk teknik denormalisasi, itu mengurangi jumlah tabel untuk meningkatkan kecepatan query. Kita masuk ke pertemuan yang kelima, yakni ada presentasi kelompok membahas tentang proses ETL atau extract, transform, and load. Definisi dari ETL ialah proses pengambilan data mentah, membersihkannya dan menyimpannya ke dalam data warehouse. Sedangkan ETL memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu ada ekstraksi, yakni pengambilan data dari sumber. Yang kedua itu ada transformasi, untuk membersihkan dan mengubah format data. Dan yang ketiga itu ada pemuatan, berguna untuk memindahkan data ke data warehouse. Kita masuk ke teknik ekstraksi. Yang pertama itu ada full extraction, yakni semua data itu diambil, dan ada instrumental extraction, itu hanya data-data baru yang dapat diambil. Kita masuk ke loading data. Yang pertama itu ada bulk load, membuat data dalam jumlah yang besar. Sedangkan ada juga internal load, itu membuat data yang bertahap. Kita masuk ke metadata management. Metadata management itu berfungsi untuk melacak sumber dan transformasi data untuk menjaga transparansi data yang ada. Di pertemuan yang ke-6, ada presentasi kelompok membahas tentang data query dan master data management. Pentingnya kualitas data dalam data warehouse itu berguna untuk kualitas data dan memastikan keputusan yang diambil itu berdasarkan informasi yang akurat dan relevan. Dimensi kualitas data sendiri ada 4 bagian. Yang pertama itu ada akurasi, yakni data mencerminkan fakta. Yang kedua itu ada kelengkapan, tidak ada data yang hilang. Yang ketiga itu ada konsistensi, yakni data seragam di seluruh sistem. Dan yang keempat itu ada kecepatan waktu, data tersedia saat dibutuhkan. Kita masuk ke konsep dan implementasi Master Data Management atau MEDM. MEDM itu mengelola data inti organisasi seperti data pelanggan dan produk untuk konsentrasi dan kontrol. Sementara hubungan antara data MDM dan data warehouse sendiri itu untuk memastikan data di data warehouse itu selalu konsisten dan tetap terjaga. Kita masuk ke pertemuan yang ke-7, yakni ada kuis. Kuis ini kami mengerjakannya di dalam ruang kelas. Sedangkan di pertemuan yang ke-8 itu ada UTS. UTS itu kami ditugaskan untuk membuat video seperti yang saya lakukan sekarang, tapi bedanya di pertemuan 8 itu kami membuat video secara berkelompok. Sedangkan di pertemuan yang ke-9 itu ada presentasi kelompok membahas tentang OLAP atau Online Analytical Processing. OLAP atau Online Analytical Processing adalah berguna untuk mendukung analisis multidimensi untuk mengambil keputusan, memungkinkan pengguna memeriksa data dari berbagai perspektif. OLAP sendiri memiliki 4 operasi dasar. Yang pertama itu ada slice, itu untuk menyaring data pada dimensi tertentu. Yang kedua ada dice, itu menyaring data pada beberapa dimensi sekaligus. Yang ketiga itu ada drill down, untuk melihat data yang lebih detail. Dan yang keempat ada roll up, itu untuk melihat data secara lebih agregat. Untuk jenis-jenis OLAP sendiri, yang pertama itu ada roll up, atau OLAP yang berbasis untuk rasional. Yang kedua itu ada MOLAP, yakni OLAP yang berbasis multidimensi. Dan yang ketiga itu ada HOLAP, itu kombinasi antara ROLAP dan MOLAP. Untuk arsitektur sistem OLAP sendiri itu terdiri dari basis data OLAP, server OLAP, dan klien untuk analisis data. Kita masuk ke Paretical, itu untuk membangun kubus OLAP untuk menganalisis penjualan produk berdasarkan waktu dan wilayah tertentu. Kita masuk ke pertemuan yang ke-10, yakni ada presentasi kelompok membahas tentang data mining dan analitik dalam data warehouse. Pengantar dari data mining itu adalah teknik untuk menemukan pola tersembunyi di dalam sebuah data. Sedangkan teknik dalam data mining itu ada 3, yang pertama itu ada klasifikasi, itu memberikan data ke dalam kategori. Yang kedua itu ada clustering, itu mengelompokkan data berdasarkan kesamaan data. Dan yang ketiga itu ada asosiasi, untuk mengidentifikasi hubungan antara elemen data yang ada. Kita masuk ke predictive analytics, yakni menggunakan data warehouse untuk memprediksi tren di masa yang akan datang.
Sedangkan untuk text meaning dan analisis sentimen itu untuk menganalisis data terstruktural untuk mengidentifikasi opini atau emosi. Kita masuk ke integrasi machine learning, itu bermanfaat untuk algoritma pembelajaran mesin untuk analitik berkelanjutan. Tools dan platform yang digunakan itu biasanya ada WK, ada juga ReddeepMiner, dan Azure ML. Kita masuk ke pertemuan yang ke-11, yakni presentasi kelompok membahas tentang keamanan dan privasi data warehouse. Tantangan dari keamanan sendiri ialah ancaman data itu bocor atau ada manipulasi data. Sedangkan strategi enkripsi yang dapat kita ambil yakni untuk mengamankan data yang sensitif dengan teknik kriptografi. Untuk manajemen akses dan otorisasi itu membatasi akses hanya kepada pengguna yang berwenang. Kita masuk ke audit dan logging, itu merekam aktivitas untuk mengidentifikasi anomali atau orang-orang yang ingin mencuri data kita. Selanjutnya itu ada kepatuhan regulasi, memenuhi standar seperti GDPR dan CCPA. Untuk privasi data sendiri itu untuk menjaga anomalitas pengguna dalam analisis data. Kita masuk ke pertemuan yang ke-12, yakni presentasi kelompok membahas tentang performance tuning dan optimalisasi. Untuk faktor yang mempengaruhi performa itu ada desain berbasis data, ukuran data, dan kompleksitas query. Teknik indexing yang digunakan itu membuat indeksi untuk mempercepat pencairan data. Sedangkan partisi table yang digunakan itu membagi table besar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Selanjutnya kita masuk ke monitoring dan troubleshooting, itu menggunakan alat seperti SQL untuk mengidentifikasi masalah performa. Kita masuk ke pertemuan yang ke-13, yakni presentasi kelompok membahas tentang data warehouse dan big data. Konsep dari big data sendiri ialah data yang ada di dalam volume yang besar dengan variasi tinggi dan kecepatan yang tinggi. Kita masuk ke perbedaan antara data lake dan data warehouse. Data lake itu menyimpan semua data yang ada, sedangkan data warehouse itu menyimpan data yang terstruktur untuk analisis lebih lanjut. Kita masuk ke streaming data dan real-time analytics. Untuk membuat data yang real-time analytics, kita itu harus menganalisis data saat data itu diterima, kita langsung menganalisis data yang ada. Kita masuk ke pertemuan yang ke-14, yakni presentasi kelompok membahas tentang implementasi dan manajemen proyek data warehouse. Siklus hidup pengembangan dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi. Sedangkan analisis kebutuhan itu untuk memahami kebutuhan bisnis sebelum membangun data warehouse. Pemilihan teknologi dan vendor yang ada dapat menentukan teknologi yang sesuai berdasarkan anggaran dan kebutuhan. Kita masuk ke manajemen perubahan, itu untuk mengatasi resensi terhadap implementasi teknologi-teknologi yang baru. Kita masuk ke pelatihan penggunaan. Pelatihan penggunaan ini dapat membantu pengguna memahami cara memanfaatkan data warehouse dan mengatur keberhasilan proyek berdasarkan hasil yang dicapai. Selanjutnya, di pertemuan yang ke-15 itu ada kuis. Kami mengajarkan kuis itu di ruang kelas. Dan di pertemuan yang ke-16 itu ada UAS. Untuk di pertemuan yang ke-16, yakni ada UAS, kami ditugaskan untuk merangkum dari pertemuan 1 hingga pertemuan 16, serta kami ditugaskan untuk membuat video. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.